Pangeran Welang ganti aran-arane Pangeran Geraksan alias Mbah Imam Prabu. Menene duwe anak putu ngendi ya Kang? Wilayah Galagamba. Siapa? Arane Kiai Haji Marzuki. Marzuki duwe anak wadon arane Nyi Sauda. Sauda duwe kawin karo wong wilayah Mene, duwe anak lanang. Siapa? Arane Kiai Idris. Duwe anak lanang maring jagoan. Siapa? Arane Kiai Tarmidi. Turunan wong kene. Masih banyak orang-orang sakti. Ulah dicandak bisa jadi keris. Iya kan? Iya, kupu mabur candak dari waktu itu mustahil, nggak mancing akal irane sing beli mancing. Ini bakal ilmu durung tekan kono aja kakek ngomong meneng, nggak ada aja, nggak ada tak durung ketemu. Apa ada dalam Islam? Oh iya jelas ana. Kapan itu terjadi? Pada waktu zaman Nabi Musa ngadepi Fir'aun, perang karo tukang sihir Fir'aun balang-balang akan tambang, iya kan? Jelkenek dadi ula. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, akhirnya dadi ula. Iya kan? Ulane dicandak nih Nabi Musa. Dadi apa? Tongkat. Dadi anak beli. Aja ngomong lang kabake durung tekan kono ilmunya menang. Ini rawa urip, bro. Konon sih. Ya kenapa? Ya karena keilmuan seperti itu masuknya yang paling dahsyat itu ketika sudah masuk ke tanah Jawa. Gindi wacaping semene itu ada ya, ada rumusnya. Dari mana aja kan kapasitas itu? Ya itu buka bab abajadun alif siji bak loro jim telu dal papat he lima sampai seperagate. Berarti bismillahirrahmanirrahim itu dibaca berapa kali? Dihitung bak berapa, sin berapa, mim berapa, alif berapa, ha berapa, jumlah secara keseluruhan. Oh bismillahirrahmanirrahim bisa ada konektivitas ketika dibaca 786 kali. Bakal beli rumus menang. Ini wong bengen wiridan kok tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kala hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kala hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, uga Bapak calon-calon dewan kang sampun sami hadir, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara tasyakur peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Moga-moga ya kula lan panjenengan sami betul-betul merdeka dalam kehidupan, baik itu pemikiran ataupun tatanan kehidupan kula lan panjenengan sami, amin ya rabbal alamin. Karena disebutaken ning pembukaan undang-undang itu bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Masuk ke alinea ketiga, ternyata wong tua kula lan panjenengan sami masih mengingat bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan hanya karena perjuangan, tapi juga karena berkat rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi wong bengen mah apapun yang mereka lakukan tetap mesi kelingan karo Gusti Allah. Beli kaya kita mau wis beli kelingan karo Gusti Allah, kita sugi semene ku nang kitane solot menggawene nggih mboten. Iya, kitane wekel ning ngempange, kitane wekel gawe uyahe, akhirnya kita bisa sugi. Gusti Allah ya ampun ning endi. Orang tua kula lan panjenengan sami memerdekakan Indonesia tetap dengan sebuah sebutan berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih tanggal saja sudah hebat, 17 Agustus. Ya, ini juga sudah rahmat Allah. Merdeka ning tanggal 17 Agustus 1945, sehingga begitu dibentuk lambang negara Indonesia dengan burung garudanya, akhirnya garudanya bagus karena sayapnya pitulas sesuai dengan tanggal, ya kan? Ekornya 8. Untuk apa? Melambangkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia, karena Agustus itu bulan 8, maka suwiwine bagus, buntute bagus. Kuayang lamun Gusti Allah ngupai merdeka Indonesia tanggal 1 Januari kayak ngapa Garuda. Iya kan? Ya di situ juga ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dua Garuda lambang Indonesia bagus, sayapnya 17, lamun tanggal 1 Januari sayapnya 1. Ya hari sayap mah kita pikiran buntut. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus ini juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri di dalam kehidupan. Makanya kula lan panjenengan sami mau jare Bapak Kuwu, jangan pernah lupa dengan sejarah kehidupan kula lan panjenengan sami. Hari ini kita lupa dengan kehidupan bangsa kula lan panjenengan sami. Nah, zaman yang kanda sejarah Indonesia, sejarah desanya dewek beli ketemu. Ajak anda sejarah desanya dewek, sejarah awake dewek beli ketemu. Maksudnya aja kan, hari ini kita sudah jarang mengenal buyute kita siapa, canggane siapa. Ngaku dadi anak putu nembak poncol, turun ke piras bro. Lah ya iya, loh kenapa? Karena ternyata kula lan panjenengan sami lupa dengan sejarah kehidupan, dan ketika kita berbicara tentang sejarah kehidupan dianggapnya kita berpikiran mundur. Padahal banyak kemajuan dari pemikiran wong tua kula lan panjenengan sami, tapi tidak pernah diterapkan dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Kita luwih ngandel dengan tesis dan teori dari luar negeri ketimbang endeke kaki puyute dhewe. Esuk-esuk anak putu kongkon sarapan kabeh, ilmu sing ngendi ki? Itu dari luar, breakfast esuk kongkon sarapan kabeh. Akhirnya rentan kondisi tubuh masyarakat sekarang. Wong tua bengen boleh mangan esuk sedawo. Iya kan? Lah ya iya kongkon pada sedawo, esuk boleh mangan, kok mangane waya bedog. Nah kan begitu rada gede tambah puasanya, bukan hanya sedawo tapi kuasa gedong waru, kembang waru, ya kan? Bakal kembang waru murah pada buka. Wong bengen untuk apa? Untuk melatih kehidupan kula lan panjenengan sami menghadapi kehidupan. Ya ngrawurit majakan akeh sing masih sedawo sote kepokok empange pada bubrak. Mbak kempang pada bubrak, kandurannya pada ngepes sedawu Gusti Allah jadi dadak. Ya jadi dadak bakal karo Gusti Allah. Apa aja Kang? Ya Kang arane kehidupan kula lan panjenengan sami kan sering didakwakan al istiqamatu khairum min alfi karamah. Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada manusia yang punya 1000 karamat di dalam kehidupan. Syaratnya apa? Istiqomah. Dari mana titik istiqomahnya? Ya dari titik kewajiban dulu. Dari mana kita ingat 17 Agustus tidak akan pernah lahir tanpa 17 rakaat kehidupan bangsa Indonesia. Makanya bakal pelingan 17 Agustus harus ingat juga dengan 17
rakaat di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Kenapa? Karena manusia yang sudah mampu pegang 17 rakaat kehidupan, maka dia sudah mampu membagi waktu di dalam kehidupan. Kunci kehidupan ini modal yang Allah berikan dalam kehidupan manusia, dan semua manusia mendapatkannya sama, adalah modal waktu. Arep rakyat, arep pejabat, arep sugi, arep larat, arep gede, arep cilik, kabeh dipai ning Gusti Allah sedina sawengi 24 jam. Ana sing beda sok ngacung. Ana beli sing beda, Aulia beli 24. Lah kan? Lah ya iya kabeh dipai waktu ning Gusti Allah 24 jam, sing melarat 24 jam, sing sugih 24 jam. Apa bakal sing melarat mung 11 Aulia ki? Akhirnya dadine melarat ki? Enggak kan? Enggak, semuanya sama dikasih oleh Allah Subhanahu waktu 24 jam. Tapi kenapa kehidupan ini berbeda? Adalah cara kita dalam memanfaatkan waktu di dalam kehidupan. Orang yang ajak 17 rakaatnya berarti dia mampu mengatur waktu di dalam kehidupan. Kenapa? Ya bayangin, bakal asli wong Islam sedurunge srengenge metu wis tangi. Kenapa? Salat subuh. Sekian wis langka ngelingaken salat subuh. Bocah cilik bakal bengi masih pada melek turu suki kine sekolah. Ana beli sing ngelingaken suki kine salat subuh. Padahal nalikane anak putus sholat subuh sekolahnya terlambat beli bakal terlambat, tapi bakal dielingakan suki kini sekolah subuh beli dah sing tuane kedik sing beli dudu anak putune bang sing tuane ke beli gelem subuh akhirnya tangine kawanan nggak bakal kawin tangine kawanan jam 3 nembe tangi glek niliki mengempang niliki ya wis pragat pegaweane. Berarti ketika umat Islam melakukan rakaat yang 17, berarti pergerakan ekonomi kehidupan umat Islam dimulai sebelum matahari itu terbit. Kurang sepira Islam sing ora hebat ki wong Islam ente subuh turu manding ki. Seharusnya kita bergerak di dalam kehidupan. Makanya wong tua kula lan panjenengan sami mengingatkan anak cucunya di dalam kehidupan tidak menggunakan catatan tulisan ataupun kitab-kitab. Jadi wong tua bengen kok nggak ada aja kitabnya, Wali Songo nggak meninggalkan. Memang iya. Kenapa? Karena para wali meninggalkan di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami apa? Doa dan lambang kehidupan yang hari ini nggak pernah dipahami oleh anak cucunya. Wong tua bengen bakal sore Juma kudu gawe suguhan ning pedaringan. Benar? Sekian aja boro suguhan pedaringane belangka. Apa tujuannya sesaji itu Jakam? Ini kan sesat. Ini kan bukan kesesatan, bukan kemusyrikan. Makanya pahami dulu. Beli paham ngotot dia ruwet. Iya, ya dulu orang tua kula lan panjenengan sami ngawekaken suguhan dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya anak putu ku uripe sehat. Apa urusannya sehat karo suguhan ya kan? Catat delengan. Wong tua kula lan panjenengan sami bahkan nyuguh sore Juma ya ning pojok pedaringan jabure warna pira? Warna pitu, wedange warna pira? Warna pitu. Iya kan? Maksudnya apa? Makanya gawe suguhan ku aja paduan baik. Suguhan jabur warna pitu jejek pitu remek kabeh. Iya kan? Iya wis jabure remek kabeh, wedange seprapat gelas cilik seprapat bisa di sini. Lengkap wedange mana wedang kopi, wedang tebruk, wedang susu, tapi seprapat gelas jabure warna pitu remekan KB puncete boro-boro gede karo jempol sikil gede jempol sikil. Terus apa ngomongnya nyuguh kanggo kaki buyut. Yung kaki buyut ira maningin doyan sira dewek beli doyan. Lah ya iya tadi jangan baka arepan nyuguh suguhane ki sing bener. Jabur warna pitu, jejak pitu, martabak telur, martabak kejo, pai buah, anggur, jeruk, apel, iya kan? Lah ya iya tumpenge sing gede, iya kan lamun bisa panggangan
ayam alangkah ayamnya ganti bandeng beli kuat bandeng dadar endog sing gede ya wedangnya sing jejeg ya wedang putih segelas gede wedang manis segelas gede terus menyane sore disulet kamu apa aja kang menyan wis hitung-hitung fogging bari aja ke lamuk rewel temen pada kadang-kadang kandane setan aku nih setan lah kepegawaian temen dolan mono-mono biar kenapa? Karena imajinasi kita ku kaitannya mong jin, setan, merkayangan musa jatuh-jatuh hajatuh masa iya setan dibebodoh karo kaya konon-konon bae jadi sesaji itu apa? Iya sesaji itu ndadekakan anak putu sehat sulit di menyan supaya apa aja kang? Umai wong zaman bengen ku nganggone kayu musuhe kayu kang nomor pertama ku bubuk cara ngilangaken bubuk diasepin bro dudu ngusir jin kun ku bari aja kropos kayune kabuli menyan mubeng oh ya kaken ao menin kono nika jadi pemikiran yang dahsyat wong tua kula lan panjenengan sami yang hari ini ya ternyata disesat-sesatkan oleh anak cucunya sendiri ada wong nyulut punyan ini kesesatan ya apa hubungannya kesesatan karo hubungan sih wong nyulut punyan sesat wong makari bul bagus lah ya iya jampine delengan jampine wong tua zaman bengen nguruki anak putu beli kaken kola-kola wah wong bengen bismillahirrahmanirrahim sepiring ngaturi wong sejerone omah sejabane omah sepiring maning ngaturi wong sejerone karang sejabane karang sepiring maning ngaturi sedulur papat kalima pancer dina pito rolas wulan windon takraning taun 5 kang jejemi mbok batin bapak wis bang sapala sing enom-enom dongakin takang lebih tayine gempu apal beli dongakin iya sing kuwu menglebih ora kin ora bengen mak kita ngundang iki waku wo kon ngono kin mau lebih ngono dadi lebih karo lebih lah iya beli kaya zaman sekian kok donga aku kudu kola maning-maning kola sampai pragat kola dikurasi kabeh jadi wong bengen simpel nah maksudnya apa aja kan ya maksudnya mau suguhan kuun ka sepiring ngaturi wong sejerone omah sejabane ngomah siapa aja kang jin setan merkayangan kadon ning omahe sampeyan ana sapa-sapa oh ya anaknya kula istri kula putu kula nah kuwen sing aran sejerone omah sejabane omah oh istri dewek anak dewek putu dewek terus bakal ngongkon ku aja cangkeme baik kudu anda sepiringe lah ya iya ngongkon anak putu ayo madrasah ki sanguni bakal madrasah beli tak belanjani arane sepiring mau waya maghrib balik maghrib ngaji anak putu ini kongkon pada mangkat ngaji dewek dengak nonton TV anak nih kene sih mau konon ndak bari krungu tuman menungsa kaya kene anak putu kongkon pada mangkat kabeh sing tuane beli gelem mangkat para wali ora dicatat ning tulisan cukup dilambangaken dalam kehidupan apa aja kang dalam kehidupan seni para wali gawe kendang ana sing gede ana sing cilik kendang cilik pating jerenguk sing cilike bah sing gedene ngleleng bae kendang kita ki punten ki ya iya kita malah lagi kendang gini sing cilike mah kongkon ngaji kongkon madrasah kongkon sekolah ya kendang cilike mah iya kendang gede mah yang geleleng banget nah makanya sok bae ditenana bakal kendang gede kendang cilik ditabuh paling ning dhuwure bae sing ditepak ning sore ditabuh beli bisa karena ketutup bakal sing geleleng tuh sing ning dhuwur ya ditampleng ning sore ya kau ya sobat titinana dalam kehidupan maka wong ado karo Gusti Allah gelalang geleleng ditepake sing sor sing dhuwur sira kukurane masa jangan sok bae titinana 2 tahun yang lalu jagat corona dagangan angel son beli dipasang-pasang harapan pasang tenda dibubarakan tidak boleh ada perkumpulan iya kan luru duit kengelan mekayah kengelan waya BLT beli kebagian apa dudu tepakan sor dhuwur kinki
Lah ya iya lah makan nih urip yang urip kudu jenguk kodok jenguk lumayan ana jenguk-jenguke ketepak ya ning dhuwure bae gampang ora ya. Lah ya iya beli dadi nyalon maning ning ngarepe putak-putak temen. Lah ya iya jadi jangan dalam kehidupan kula itu lambang kehidupan. Nanti wong ngatur ku aja cangkeme bae zaman akhir wong ngongkon wong merintah mung cangkeme bae salat beli sembahyang neraka kafir wah bakal beli diselamat karo tunggalan batas ro ukurane. Tapi ini dakwah jangan ya dakwah gak ana carane. Ya kita harus kulil hak walau kana murron, katakan yang benar walaupun itu pahit. Wah ya remek dewek suruh weruana bocah lagi pada mabok minuman keras ki haram neraka kabeh serok bakal beli di botol ndase ukurane. Jadi ada metodologi at-thariqatu ahammu minal madah. Cara itu lebih penting daripada apa yang akan kita sampaikan. Menyampaikan kebenaran tapi dengan cara yang tidak benar justru itu berbahaya di dalam kehidupan. Ngilungaken wong mabok haram kafir sesat diberajaki suruh ukurannya. Jadi ada cara kok ngelingakane bakal maboke lagi mari duwite entok jelengut bening jaba ke lebakien tekani. Aku bengen bocah bener sih rekening tajuk bae kenapa kin mabok bae kita ku jekang putus asa. Kenapa putus asa? Demen bocah wadon beli kelakon. Iya kan? Maksudnya ketika demen bocah wadon beli kelakon budaya rawa urip dudu mabok. Bahkan yang rawa urip begitu cinta ditolak mengdukun-dukun maning dikaneka. Ya jangan dukun dong yang bertindak. Siapa? Ustadz Kiai yang bertindak. Lah ya bakal demen bocah wadon ya aja mabok nang priwen yo adus diadusi terus pai jambine ke jambine ya dideleng bocah santri pai ayat Quran id qala yusuf li abiyati inni raitu hada asyara kawkaba wasyams wal qamara wa sapa binti sapa raaituhum li sajidin sewu bakal blenger sira Qur'ane. Lah ya iya begitu dideleng jakang kita mah beli bisa ngaca Quran pai dong ngajawa prakutut sirut gagak sesiwalan ketiban toya ya kan. Nah iya prakutut sirut gagak sesiwalan ketiban toya sida anom sapa kang anom makan isun silak mega cibuk lintang biar wulan kai wulan tanggal 14 murup mancar cahya ningsun ya isun lanang sejati. Nah wis nah ya iya temen bocah wadon jembabok masa kena sampai kapan bega iya kan. Nah ya iya bila perlu sesumbar bakal demen bocah wadon mancing tajuk terus sumbar percuma bengen sunat yen kekasih kian hianat rasa gandrung kapiloyong yen durung kudungan. Jadi kan bukan hanya ngomong tapi dengan tindakan di dalam kehidupan supaya apa? Supaya kembali masyarakat kula lan panjenengan canggih ingat kepada Allah Subhanahu. Jadi beli ngomongnya bae ana sepiringe kok bakal wis bisa ngatur wong sejroning omah sejabaning omah nanjak ngaturi maning wong sejroning karang sejabaning sapa tangga batur sedulur aja ngajak dikit jejelan apa dikit. Ya iya esok-esok sarapan dereng Pak dereng yo sarapan karo kita traktir non duwe sarung anyar Pak sarung anyaran lah Pak yes biasa ke dewan ora sekian mah banyak wadimor bega Pak gini. Iya ya tapi nggak kemul makan nak ya kan kita nih duit Pak ayo sok nggal dina padu setahun be dihajar mengkonon terus begitu wis oli setahun apa ajakan juga Pak baturan kita mengtajuk sok bisa ngomong-ngomong beli sok dia kaku ngilat dah wis kaken ganjel maksudnya kan masih ada enggak dakwah Islam model seperti ini
La ilaha illallah, ngajak wong beli gelem ayo sembayang wis los beje ongkoh kita masih durungkin kafir sih kene hari tutur la ilaha iki arep ngajak arep tukaran diajak ke orang gelem malam musuhi ayo sirama kalesan turunan setan hari dudu setan mapak diajak sembayang orang gelem kok la ilaha ana ning kene si mokonon ya yakin di orang sida sembayang kenapa ya ditukari dikit aja kita mah gelem sembayang orang yang tajukun ya sengit ndeleng raikan ya kecekan ya iya kadang-kadang orang mau sholat tapi begitu melihat yang satunya lagi mundur beli sida aja ngapa sengit jarang ndeleng kunnya ya iya kadang-kadang yang wong sholat bagian ndeleng imam baka imam ora aja kita mau ora sreg imam kun kadang-kadang jamaah traweh ning masjid begitu deleng sing imame sapa waduh suwe sirakun makun oh sampai apal juga ya iya oh bakakin ki geles ki lah subhanallah jamaah sekian ki subhanallah kayak kiai ini juga harus bisa-bisa semampu mungkin mencari pangsa pasar tuh traweh gaya khusyuk harus lengkap syarat rukun ya lah ke jamaah itu Imam Trawi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin serok Trawi model kayak kenen celingukan lah siapa-siapa ya karena menusanya kok orang gati sing khusus sing penting kenceng ada bakal kandek kenceng Trawi ini harus saja takon dermayu pemecah rekor segini mah 23 rakaat 7 menit mus mancing Trans TV ini bagaimana wah kita beli sing diantem terus-terusan kita nih sing dermayu orang mempertanyakan itu bagaimana Traweh bisa 7 menit dalam 23 rakaat itu syaratnya bisa aja kaken kanda syarat rukun bisa dicacakan beda teluli ke rakaat bisa beli 7 menit wah yang gak bisa ya wis berarti kalah hebat karo kan bisa aja kaken kanda syarat rukun sing penting sembahyang mana ngadege ana ruku ana nyung sebragat adapun bener tablin yang kok malaikat si nyatet ini jadi ini ruwet kepada nyatet dewek gurip begini ini tidak sah ini tidak diterima yang salah akan kayak ngapa tetap yang namanya sholat tidak bisa disalahkan sekalipun syarat rukunnya beli jejak sekalipun syarat rukunnya beli jejak orang waca apa-apa sing pentingannya nyung sebe maksudnya beranikah kamu menyalahkan orang yang sujud di hadapan Allah aja ilok nyalakakan kok gana catetane menang aja rebel wis gelem nyungsep wis hebat menusak lah ya iya di saat zaman begitu modern dengan kapasitas kehidupan yang begitu cepat bergerak di dalam kehidupan masih ana wong gelem nyungsep subhanallah wis hebat banget makanya makan ya tapi jakang singarane sholat ku kengelan kita nih repot ya bakal kanda repot ya kabeh gak repot siapa sih orang kanda repot sok kubur repot lebih repot padewan repot sini ngempang repot wong dagang repot tapi mereka masih bisa kok sholat ini bakal kanda repot macam maning sampian wong waras wong edan berepot ya sedina-dina gak bakal andek ngalor gitu repot banget kan deleng lanek dia kan kok kandekin ditaruh ning kene balik maning gletak maning kene balik maning tetapi urusannya kan dah repot ya zamaning wong waras yang sing edan berepot ya tapi kalau orang waras di sela-sela kerepotan itu apa sempatkan waktu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala makanya ayo ngajak tapi aja ngejek masyarakat butuh keilmuan di dalam kehidupan masyarakat butuh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kembalikan masjid dan musola sebagaimana mestinya di dalam kehidupan hari ini masyarakat dijauhkan dari masjidnya hari ini masyarakat dijauhkan dari musolanya dengan mengangkat tema masjid adalah tempat suci nggak boleh ngomong dunia di masjid nggak boleh kanda duit ning masjid akhirnya masjid tempat suci sampai ditulis dilarang tidur di dalam akhirnya lah kewong masjid sadar atau tidak sadar bengen uripe kita turunnya ning tajuk ning masjid sekian masjid ada jam buka aja dikunci
Jam 3 kula mampir, ndas ngaji weteng blenak mampir ning masjid. Wah manjing gol dikunci. Takon orang sekitar tukang becak, mangkin ki anu jekang kun mah dikunci engko bukae subuh. Ya oh dadi Gusti Allah wis ana jam bukae mang sekin mah. Lah ya iya ini terjadi dalam fenomena kehidupan sehingga masjid hanya sebagai tempat sholat. Dulu Rasulullah membangun masjid pertama di tanah Madinah. Lihat, wong perang strategi ngaturin ning masjid, wong lara diobatane ning masjid, wong tukaran didamaiake ning masjid. Jadi pada awalnya masjid itu adalah gedung serbaguna. Makanya sekali-kali waktu rapat RT ning Tajuk, iya rapat RT ning supaya apa? Supaya RT sing ngorilok nempel tajuk ke mancing tajuk. Embu sembayang padu mancing bedikit kan. Kadang-kadang masyarakat ki aja boros sembayang, ngedek empiran masjid pun gemeter sikil kiwa. Kan masih ada masyarakat model seperti itu. Yo ya tapi ning kene mau beli. Wah iya ora urip. Wah wis percaya bakal ning rawa urip bakal kentong ya wis ning tajuk, bedung ya wis ning masjid. Bener orang kita ngomong ya ning rawa urip bakal kentong ning tajuk, bakal beduk ning masjid. Bener kan? Ya riwong emang empuk. Jadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, salat itu adalah hal yang paling penting, disiplin ilmu di dalam kehidupan. Maka standar dasarnya sing salat dikit. Ana dukun sepira hebate delengan sembayang tebeli. Maka beli sembayang wis mentok 378 mangsa burung surup ditinana. Wis golongan sembur waras beli bacine bae bunku. Ya karena sholat itu standar dasar kehidupan ajaran agama Islam. Dari mana? Dari kapasitas sholat. Kalau sholatnya itu ajek maka uripe kejejek. Kenapa uripe beli jejek-jejek? Ya sholatnya beli ajek. Sok sholatnya ajek, uripe jejek. Loh kenapa? Karena orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu cuma ada dua. Satu, orang yang beriman. Dua, orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang berilmu. Bukan belengan sok ditenana bakal wong imane kuat, ilmune kuat, uripe nyantai, beli sasah. Menggawene katone glang tapi mangane lawu deng. Ya sok bae bakal wong imane kuat, ilmune kuat, nyantai pegaweane. Iya kan? Tapi bakal manusia imane langka, ilmune langka, ya uripe sengsara. Monggo ini dodol kayak kitiran, unjal-unjal engkak-engkuk mangane angger rawuh kropok. Ya iya, jadi Kang, untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia apa? Kembali kapasitas, kuatkan keimanan dan kuatkan keilmuan. Kalau manusia imannya kuat, ilmunya kuat, subhanallah. Ya kan, kalau ilmunya nggak ada, sehebat apapun fasilitas yang dibangun, ketika masyarakatnya masih bodoh, justru fasilitas itu hancur. Kuwuki berusaha bagaimana kira-kira dalan padang KB, akhirnya pasang tiang dipai lampu, ya kan dari dana desa. Ya masyarakatnya goblok, wis dipadangi dipai lampu dicolongi. Iya kan? Lah ya iya digawe kakan jembatan, bau teh dimeti diurup-urup nakah. Makanya membangun kapasitas kemerdekaan Republik Indonesia dari titik mana ya Kang? Dari titik keimanan dan keilmuan. Keimanan dimulai dari mana? Dari sholat berjamaah, dilatih kepercayaan kula lan panjenengan sami mari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah. Dia janji kita di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Wis menengah, wis Gusti Allah kabeh sing ngatur, kari menggawe sing bener, ngibadah sing adapun suki atau melarat endah sing ngatur Gusti Allah. Karena yang kuasa itu Allah. Makanya kan sering dibuktikan berapa banyak sarjana ekonomi yang paham dengan ilmu ekonomi, tahu dengan teori ekonomi, tapi ekonominya sendiri ekonomi lemah.
malah sing sugi SD beli tutup. Ini apa? Ini menunjukkan bahwasanya yang membuat kamu kaya itu bukan ilmu kamu, tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akeh sarjana ekonomi ini lemah, sarjana hukum karma. Ya untuk apa? Untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kapasitasnya perkuat dari titik keimanan. Maka ajarkan kepada anak cucu kula lan panjenengan sabi. Untuk apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dimulai? Dari sholat. Sholat lima waktu. Apa maning anak putu nembak poncol isin wak beli sembayang. Warisan sing kaki buyut wis entok kabeh sampeyan ki. Warisan karang prakat, warisan empang wis digadek-gadek nak kabeh. Warisan duit wis kokot, tinggal siji maning warisan apa? Warisan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Warisan wis prakat kabeh karep ditinggalaken tar dingko. Hoi. Lah ya iya, tinggal satu warisan kita. Warisan tanah wis ora diopeni. Iya kan? Lah ya iya, makanya sawise ngaturi sejolo neng karang sejaban neng karang ngaturi maning siapa? Sedulur papat kalima pancer. Siapa sedulur manusia kang papat? Dalam kapasitas pengetahuan orang Jawa itu disebut sebagai kakang kawah, adiari, ponang geti, taliwudel. Supaya apa cak amal? Supaya gampang jelasakennya. Kalau dalam Islam jelas, wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setiap nafas manusia itu ada malaikat yang jaga. Berapa malaikat? 4 malaikat. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Mung bedaran doang. Siapa kakang kawah? Ya kakang kawah itu adalah Jibril yang memberikan intuisi. Dalam kitab Aqidatul Awam, Jibril itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu. Wahyu itu apa? Pemberitahuan. Yang maklum kita Aqidatul Awam ya pantas wong awam tahu belajar. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Nabi terakhir Nabi Muhammad, berarti Jibril pensiun konon. Pensiun Marian silakan nabi. Tapi kalau malaikat Jibril itu adalah malaikat yang ngasih pemberitahuan, sampai hari ini masih ngasih tahu. Kalau yang diberitahu itu adalah nabi, maka pemberitahuan itu namanya wahyu. Kalau yang dikasih tahu itu kekasih Allah, para kiai, itu namanya ilham. Bahkan sing dipaiweru golongannya dukun berarti wangsit. Nah bahkan sing dipaiweru rombongannya kita berarti impen. Jadi impen itu salah satu cara. Jibril mengasih tahu, ngimpi di kubedula arep dicokot ya kang dideleng bocah jomblo. Oh parak jodohnya kena. Aduh itu tahayul, mustahil. Belajar sakane aja ngomong mustahil dikit. Nggak ada tadurung kewaca. Yang dari 25 nabi ada nabi spesialis impen. Nabi siapa? Yusuf alaihi salam. Delengen sesurat Yusuf kanda impen kabeh sing akeh kok. Sing awit ayat 3 id qala Yusuf li abi abati inni raaitu hadza asyara kaukab wasyams wal qamar raaituhum li sajidin qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Yusuf takon, Pak, mau bengi kita ngimpin dalam 11 lintang 11 bulan 11 rengenge kabeh sujud ning ngadepane kita. Jadi kini aslinya mah ayat impen bunang apa tekan kini tadi ayat emat ki Pak. Yakin kan ayat kan kanda impen 11 lintang 11 bulan 11 rengenge kabeh sujud ning ngadepane kita. Apa jawab bapaknya? Qala la taksus ru'yaka ala ikhwatika sub aja kanda-kanda impen ning sedulur-sedulur. Kenapa? Ini mimpi kamu akan jadi nabi. Kalau saudaramu tahu kamu pasti dibunuh. Mereka iri sama kamu. Sedulur kan 11. Yusuf itu putranya Yakub alaihissalam. Siapa itu Yakub? Yakub itu yang nanti disebut dengan Israel. Jadi Israel itu siapa? Yakub. Bahkan Bani Israel anak putune Nabi Yakub. Rolas anaknya Aher, Nazed, Levi, Benyamin, Yusuf. Ini bahkan sing anak wadon Levi dua anak arane Kohen dua anak arane Amr dua anak arane Imron dua anak arane Musa, Nabi maning. Nah iya, jadi bakal Bani Israel itu siapa? Bani Israel itu turunannya Yakub.
Maka kenapa Bani Israel diangkat derajatnya oleh Allah? Karena dia turunan Nabi. Maka ketika Allah menyatakan ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin, yang dimaksud Bani Israil itu turunannya Nabi Yakub, dudu Israil kiyen. Hari Israil kiyen mau bocah karepe dhewek kun. Makanya ngaji Quran sing tamat tuh perang sana Bani Israil kiyen dudu. Itu Bani Israel mana? Anak cucunya Nabi Yakub. Maka kanda impen, kanda impen kabeh. Sing ngewit impennya Nabi Yusuf sirarat tadi Nabi. Akhirnya kan Yusuf digelandang ning sedulur-sedulur. Pengen mateni Nabi Yusuf. Bapaknya kan beli weruh, ada konspirasi nih. Apa aja kang konspirasi ku rundang-runding jeblosna wong, arane konspirasi. Kanda keren-keren ngertine beli lho. Konspirasi itu apa? Gelendang-gelendang njeblosaken wong, arane konspirasi. Sedulur-sedulur priwen ke Yusuf sing dieman lamun masih urip ya wis kita belaratan. Jadi pateni biyu rundingan beli. Begitu rundingan biji ning bapane, Pak Yusufku aja dadi bocah kuper sih Pak, ngumah bayaku. Jadi kok tak gawe healing Yusuf ki. Ya kan usum healing ora saking ora. Healing kan ya wis los, tapi hati-hati ngobokat dipangan serigala. Wis tenang Pak, wong sangarep pangan serigala, kita wong hebat. Akhirnya begitu mangkat dia wis beli disiapaken dolanan. Ya kan dolanannya kan biasa bala-balaan, sira bala lor bin bala kidul sing lor buka klambine, dalah seragam sih pengen mah. Iya ora pengen ka bakal bal-balan ka, mene nganggo kaos sebelah kanan bloli nganggo kaosku. Iya kan akhirnya Yusuf aja kok klambi sob, copot klambine. Akhirnya buka kelambine dolanan, begitu dolanan dincer nih parak sumure apa candak cemplungaken keburahaken yang sumur Yusuf. Begitu Yusuf cemplungaken sumur akhirnya balik nggawa kelambine Yusuf. Yes tenang Yusuf wis mati kon ini priwen lah bos gampang laporan mah lah apa ning tengah dalan ana wedus candak wedus sembelih terus kelambine Nabi Yusuf dipurei daging apa getih wedus wajaa ala komisihi teka nggawa klambine Nabi Yusuf bari nangis bapak bener omongane bapak apa Yusuf dipangan serigala Pak. Yusuf dipangan serigala mana ki Pak klambine beber klambine. Nabi Yakub dudu wong bodoh dideleng klambine getih melulu gemuyu. Kenapa gemuyu? Ya Nabi Yakub gak bingung kok si serigala sopan temen mateni anaknya kita klambine itu dari dikit. Ya kenapa? Ya kalau memang dimakan serigala pasti klambine pada ya minimal kancingnya potilkin klambine butuh getim lulu. Ini serigala di sing sopan mateni anaknya kita. Oh jadi pelajaran investigasi itu ada dalam Al-Quran. Makanya kin kasus kenapa jadinya kasusnya beli jelas karena kelambi ini beli ketemu CCTV ini mati kabeh. Nggak boleh nyebut nama di sini mah. Lah ya iya itu ada pelajaran tentang investigasi. Cerita Nabi Yusuf subhanallah cemplungaken sumur diangkat ning wazir. Akhirnya begitu diangkat ning wazir didadekaken ajudan kan. Wis akrimi wong wadon jaga Yusuf ke napa wis didadekaken anak angkat. Di tengah perjalanan apa yang terjadi? Itu wong wadon laki ini tua, wazirnya kan tua, Yusufnya kan masih berondong bro, ngecer gini si wadon kira lah ya iya bikin cara bagaimana saya bisa bersama Yusuf. Akhirnya melakinya mangkat Yusuf kancing ning lawang buka hai talak hayu genang sup buka kabeh usah jadi bayangaken jika kita ngomong buka bayangakennya aduh. Ini pokoknya Zulaikha pada waktu itu merayu Nabi Yusuf enggak akhirnya dikejar Nabi Yusuf. Begitu parak lawang buka grendel kancing Zulaikha wis parak klambine Yusuf ditarik brebet lawang buka fa alfa ya sayyidaha ladal bab majikane teka lagi apa-apaan cah
Wong wadon hebatnya kesemono wis kepergok apa ngomongnya? Apa yang kamu lakukan kepada orang yang selama ini kamu percaya tapi dia mengkhianati dirimu? Aku akan diperkosa, Bang. Oh, Julekho kin cerita Julekho kin. Iya ceritanya Nabi Yusuf. Kan ada kesaksian. Jangan katakan Yusuf yang salah. Lah apa? Kita cek kebenarannya. Wa in kana qamisuhu quddam min qubulin fakadzabat fahuwa minas shadiqin. Kita cek bajunya. Kalau yang robek itu bagian depan, berarti Yusuf yang akan memperkosa. Tapi kalau baju itu robeknya di bagian belakang, maka istrimu yang salah. Falamma ra'a qamisuhu quddam min dubur, begitu dicek lambine soek ningguri, ya kembali alat bukti lagi yang berbicara. Gawe alat bukti nek ngelan ya akhirnya hukuman mati gaya mundur maning seumur hidup tadi nek. Lah ya iya jadi ada. Ya siapa itu? Ya itulah Jibril. Jadi sedulur papat itu dari mana? Itu dari Jibril. Jadi mimpi itu adalah pemberitahuan. Makanya banyak ulama-ulama yang mengarang kitab tentang bab ahlam, babul impen. Jadi sing bener baca kitabnya. Belajar impen kitabnya fotokopi yang ngaco. Ditolong ngimpi cokot ula, ngimpi digubet ula, dicek kitabnya fotokopi, ya bakal ula ya sana. Iya kan murah. Iya ya, walulas mentok kan. Ya akhirnya kan kacau karena sing di dalam kitab fotokopi. Kalau mau belajar ya yang aslinya. Di Al-Quran tuh ada nabi yang ahli dalam bidang impen. Makanya belajar aja ngomong nggak ada. Nah ya iya, pemaning rawa urip Cirebon Brebes subhanallah. Wah, banyak orang-orang sakti ulah dicandak bisa jadi keris. Iya kan? Iya, kupu mabur candak dari waktu itu mustahil, nggak mancing akal irane sing beli mancing. Ini bakal ilmu durung tekan kono aja kakek ngomong meneng kan nikah. Nggak ada tak durung ketemu. Apa ada dalam Islam? Oh ya jelas ana. Kapan itu terjadi? Pada waktu zaman Nabi Musa ngadepi Fir'aun, perang karo tukang sihir. Tukang sihirnya Fir'aun balang-balang akan tambang, iya kan? Jelkenek dadi ula. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, akhirnya dadi ula. Iya kan? Ulane dicandak nih Nabi Musa. Dadi apa? Tongkat. Dadi anak beli. Aja ngomong lang kabake durung tekan kono ilmu nek menang. Ini rawa urip, bro. Onon sih. Ya kenapa? Ya karena keilmuan seperti itu masuknya yang paling dahsyat itu ketika sudah masuk ke tanah Jawa. Kin diwaca ping semene, kin diwaca ping semene. Itu ada ya, ada rumusnya. Dari mana aja kan kapasitas itu? Ya itu buka bab abajadun, alif siji, ba loro, jim telu, dal papat, he lima, sampai seperagate. Berarti bismillahirrahmanirrahim itu dibaca berapa kali? Dihitung bak berapa, sin berapa, mim berapa, alif berapa, ha berapa, jumlah secara keseluruhan. Oh bismillahirrahmanirrahim bisa ada konektivitas ketika dibaca 786 kali. Bakal beli rumus menang. Ini wong bengen wiridan kok tasbih. Mana wong gak tasbih sudah mau karo Gusti Allah aja medit. Itu medit tuh. Memang anak hitungannya. Kamu mau kemana? Ya kita harapan Mang Cirebon, rawa urip Cirebon, gerage 10 kilo. Mong kita nih pengen 15 kilo, ya keliwat. Jadi bacaan itu ada track tersendiri. Nah, kalau memang nggak paham sekali meluan, beli ngandel, tinggalan aja kaki ngomong. Karena bacaan ketika sudah diperdalam itu akan mempunyai kekuatan. Ya kan? Ayat ketika diperdalam itu akan mempunyai khodam tersendiri, punya kekuatan tersendiri. Yang tadinya biasa akan menjadi luar biasa. Kadang-kadang tahu bicara baca teori saja wis pidato menti-menti ora. Ayat kursi itu adalah ayat yang paling hebat untuk mengalahkan jin setan merkayangan. Setan apal asa dibaca ayat kursi itu bisa hancur semua. Sok gawang tengah-tengah kuburan wis-wis ini mah. Kandane mau konon orang kita kawang tengah-tengah kuburan. Begitu blok duduk di kuburan diwaca Allah wila khairu. Dudu setan sing melayu sing waca sing ngaduk. Apa ayat kursinya tidak hebat? Bukan ayat kursinya yang tidak hebat, kamu yang baca yang tidak hebat.
Kalau ayatnya sama semuanya, tapi yang baca itu yang mempunyai kekuatan. Nabi Musa ngucap bismillahirrahmanirrahim sepisan, tongkat diangkat, laut disabet sigar dari dalan. Tapi bakal bismillahirrahmanirrahim orang andel, Pak. Lah ya iya bismillah model kini segala keregane lah apa. Aja bismillah tambahi kulhu palak bindas ngwacane anteng bayaran emang sebuntel berkat. Ya karena kita yang baca, tapi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim sepisan bisa pajero siji. Sepisan. Masa jangan ngorilok baru sih. Kita mah yo bengen kok kiai gedean beli orang. CS keur. Ana wong teka assalamualaikum waalaikumsalam. Apa anu cek kiai kula arep nyalon gini kira-kira tadi. Ya wis aku sepisan bismillahirrahmanirrahim. Hak dinung. Angkat balik dinung, wah minggu maning pemulihan meledak, jadi bupati. Minggu maning tekan nggak mau kunci pajero, Pak. Barang bismillah model gini ya. Lah ya iya, bacaannya sama, boleh bacaannya sama, tapi khasiatnya akan berbeda. Kenapa? Karena manusia yang membacanya berbeda. Mari ujang Bustomi sing waca, waduh Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb alaihi wasallim Allahumma sholli ya Rabbi sholli. Bakal kang ujang sing waca setan belek setan engklek klepok 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 klepok. Wampun, iya kan? Dan ya sing waca ujang Bustomi, serok ujang rawa urip sing waca. Apa yang menjadikan solawatnya itu hebat? Itu bukan hanya sekedar solawatnya, tapi orang yang membaca solawatnya, maka wiridan juga harus disertai dengan ilmu. Supaya apa? Ya karena setan itu akan mengganggu setiap waktu, setiap saat. Lagi wiridan illallah bisa jadi sing teka setan gorong-gorong. Dia aja maning tingkate kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, ya kan? Ning manakib kan ana diceritakan lagi enak-enaknya zikir illallah 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 cahaya lo, ya kan? Suara tanpa rupa ya Abdul Qadir, ya kan? Akmalta yaumaka wa ilailaka al-an qad halaltu laka ma qad haramallah. Bahasa Arab kono ning kitabe. Jadi lamun terjemahan rawa urip kakenen. Syekh Abdul Qadir lagi wiridan terus aduh sahaya cung Abdul Qadir. Wis ya kan? Wis tutug anggoning saliramu nglakoni tapa brata ya cung. Sakieu apa kang selawas kin diharamaken maring Allah Subhanahu wa taala isun wis tak halalaken kabeh kanggo saliramu. Yung Abdul Qadir itu waliullah, ilmune dhuwur, ngaji fikih beli sepinah, wah. Wis dhuwur kapasitas ilmune, begitu cahaya suara tanpa rupa ya beli ngandel cak sandal ikhla ya setan nyinggir sirah ke setan. Weruh Syekh Abdul Qadir menyengsing teka setan. Dari mana dia tahu? Halal tu maqad haramallah. Aku halalkan apa yang Allah haramkan, berarti ada aku dan Allah, berarti ini bukan Allah. Serawat serok Qadir kene sing tapa kuburan lob cahaya cung Qadir wis lengkap angkening saliramu nglakoni tapa ya cung. Jadi wis aja susah aja sedih saliramu bakal pengen dadi wong sugih, ora susah sembayang, ora susah puasa, asal bakal sore Jumat gawe tumpeng polet panggang ayam. Ya wis Qadir kene menurut sembayang beli. Nah padahal sing teka setan gorong makan wong bengen sering ngomong akan man ta'allama ilman bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Maka wong ke guru apa wong luru ilmu langka guru mangka guru setan. Barang sekin kan wong ke guru ning syekh anyar arane syekh Google.
Nah, ya iya ya itu ya ilmu gak yang belum tentu. Ya kan, ya kenapa? Ya karena gulalan panjenengan sami kalau berguru tidak kepada manusia kok nenek kacau. Karpe dewek. Qur'ane ditafsirakan sekarepe dewek. Ya tadi jakanya berguru harus kepada orang yang silsilahnya jelas dalam kehidupan. Ini anak putu Mbah Poncol, anak putu Kilangken. Sebelah mana anak kerajaannya Pangeran Welang. Cirebon ngeper aslinya kalau wong kene. Macam-macam surok diobar maning masjid diukuran. Sing ngobar Masjid Agung kan wong kene. Masjid Agung Cirebon pengen kan diobar. Siapa Pangeran Welang sing ngobar? Kok yo ngono ceritane, jare wong bengen. Tapi Pangeran Welangnya nanti masuk ajaran agama Islam, bahkan menjadi penyebar ajaran agama Islam. Pangeran Welang ganti arane Pangeran Geraksan alias Mbah Imam Prabu. Ngene duwe anak putu ngendi ya Kang? Wilayah Galagamba. Siapa arane Kiai Haji Marzuki duwe anak wadon arane Nyi Sauda. Sauda duwe kawin karo wong wilayah Mene duwe anak lanang. Siapa arane Kiai Idris. Duwe anak lanang maring jagoan. Siapa arane Kiai Tarmidi. Turunan wong kene. Tenang, wong hebat asli mendika. Kaki buyute embu segini mah. Lah ya iya. Tadi wong ya itulah kakang kawa Jibril alaihi salam. Jadi jangan dalam kehidupan nyata siapa saudara kita yang sebetulnya adalah yang menopang kehidupan kula lan panjenengan sami. Siapa? Setiap manusia hidup itu ditunjang oleh 4 unsur. Unsur apa aja Kang? 1 unsur tanah, 2 unsur air, 3 unsur api, 4 unsur udara. Ketika manusia wis beli akur karo 4 unsur ini, hancur hidupnya. Dan kita masyarakat Indonesia sekarang sudah dipisahkan dari tanah, air, udara dan api kita. Lahir ning rawa urip, gede ning rawa urip, luru pangan ning rawa urip. Tapi hitungan sampeyan ngedek tanah rawa urip sedina pirang menit. Saja hitungan jam, menit ngitungnya. Oh setiap saat lebanti mancing umah wis anak ramike. Mengdalan wis diplester kabeh. Ya iya beli sini ngempang. Alhamdulillah. Masih ada. Tapi rata-rata nih esok beti tenana. Maksudnya ketika orang sudah jarang menjejakkan kakinya ke tanah, apa yang terjadi? Urat saraf yang ada di telapak kakimu itu jarang terpijit. Ketika urat saraf sining delamakan arang kepencet, arang ke pejet, apa yang terjadi? Gampang terkena sakit kepala, minimal migrain. Apa maning aki utange nemen pisan sok. Lah ya iya dari unsur tanah saja kita sudah dipisahkan dari unsur tanah. Ya kan? Unsur air ya sama juga. Urip ning rawa urip, kena ning rawa urip. Sing tinung dudu banyu rawa urip, mbu banyu endi. Kita sudah jauh dengan air kita. Makanya ketika rentan penyakit ya pantes sing tinung dudu banyune dhewek. Ya kan? Sing dipangan dudu panganane dhewek. Kita lebih suka beli di warung-warung, kita lebih suka beli di Alfa. Jarang kita bikin sendiri. Kenapa wong pengen sehat-sehat? Apa yang mereka makan itu apa yang mereka buat sendiri. Jadi kapasitas racunnya ya sangat minim. Sekian meracun KB islinya. Iya kan? Lah ya iya Indomie semuanya pakai yang instan. Masake sarden. Hebat lebandine. Wong kana gawe sarden karena beli duwe iwak seger wah. Kita iwak seger-seger masih doyane sarden kan iwak dibacem ya, makanya itulah ilmu kalau orang biasa ya biasa baik, tapi orang berilmu subhanallah ya kenapa ya kan karena orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Maka sing lah ilmu nih ya mentok ya sing penting mah tenagane rusak ya tenagane rusak baru dadine pekerja keras. Kalau tidak punya ilmu ya pekerja keras. Kalau pekerja keras penghasilannya itu cuma timbang pas. Beda kalau pekerja cerdas, hasilnya akan lebih luas. Apa maning kerja ikhlas, hasilnya tidak terbatas. Oh, catat bengikin pokok Arab gawe status ning WA kah. Ya kira rata keren beli statusnya.
Kerja keras hasilnya timbang pas, kerja cerdas hasilnya lebih luas, kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas. Kerja keras itu supaya ini ngempang, kerja keras bodem apa mira ya paling 100-200 bayaran ya kan cukup ele bende waya balik buka lawang lise papat sing murah ya itu kerja keras hasilnya cuma timbang pas. Beli jakang kita melu proyek sok meluan yang proyek ngunjali watu ngangkat watu gedigi watu berapa 200 sedina gamangan dewek kunku 200.000. Tapi kalau pekerja cerdas ngangkat watu jutaan ya iya karena yang diangkat batu ginjal. Ya sekali angkat batu ginjal berapa bakal dibelek 3 juta luwi laser di atas 12 juta pada waktu ini Pak. Masih ngangkat wong cerdas ya beda nih sampeyan tokak geruduk men ya wong orang cerdas ya baliknya keloyong lulus tapi bakal sing cerdas yang gak walak tukang son yang kudikit durung berangkat bayarannya beda kan beda orang yang berilmu di atas rata-rata iya kan di atas rata-rata wong kene gawe sambel enak aja sambelnya ya percaya sambelnya SD beli tutup sedep-sedep sambal kacangnya sedap sambal kuangnya tapi nggak menghasilkan apa-apa ya karena kan sambel sambatan SD sok sambelnya sarjana udah di wong sugi modalan sambel bika apa bakal sambelnya sarjana sedap ya urusan sedap sing SD beli tutup sambelnya sarjana dicoel karo kangkung semprang dicoel karo jering beli nyambung sambel apa aja kang saos iya kan lah ya iya sambel saos sedep beli laris ya suruk pengen tokon di anak kabeh sambel SD ditutup sana mancing alpa anak sambel rasini ya laka tapi begitu mancing alpa takoni anak saos ada sambelnya sarjana mungkin pinter masak aja pindangnya sedap ya pindangnya SD beli tutup balik mider takang kene tapi bakal pindangnya sarjana seluruh supermarket lah apa ya sarden ya iya kan wong kene kan tuku sardennya beli cocok mangsa hari dipangan dimasak maning ya masak maning ora cocok apa maning anake-ake ya bluruk wis secanting banyune sardene siji bae bawang maning bae iya kan diolah maning kan iwake ngomong siji kun arane sarden biarkan aku sendiri kun lah ya iya ya walaupun begitu jakang iya aja dagangannya sarden sambel apa mah bakal jadi dagangannya serabi masa pira pintere mangsa sugi cari siapa apa bisa jakang wong dagangan serabi bisa sugi bisa kapan bakal sampian bisa ngadul serabi sedina untuk sekontainer sugi pikirannya kan kuayang kompor ya kan bakat tamatan SD kan mikirnya pawon tapi bakat sarjana yang dia pikir itu mesin apa yang bisa mencetak serabi dalam 1 kali cetak 1000 serabi tercetak mungkin enggak ngora cerdas serabi kene ya ora adoh 1.500-2.000 bener 1000 kan 1000 serabi bakal melumas 1000 mengkurep 2.000 berarti ya semenjak kita ngomong bener serabi jeregane saya 1000 bakal melumas 1000 mengkurep 2.000 udah loros sih bakal mengkurep gua sedikit mado yang nggak mikir dah ya iya serabi tamatan SD ya paling 1000 dah ya kulaki pernah wak mangan serabi mau bayar cepak ya kula waktu kun diundang Jakarta wilayah HI hotel esok ya wong dermayu butuh sarapan weteng melilit sing bengi ora mangan akhirnya metu begitu metu mengelobi hotel kan ada bocah wadon ayu kah pagi pak ada yang bisa saya bantu dek tempat sarapan di oh silakan pak masuk gawa mono begitu tekan kono seret kursinya silakan duduk pak ini menunya pak apa ya kue yang paling enak ini pak ada kue baru udah saya pesen itu sama apa pak kopi apa kopinya espresso kopi karo jabure begitu mancing dongol bilek oh bil apa maning digamaya angel kakandake struk pembayaran iku wae bayar Pak
kopi karo jabur 500.000. Kita ndelok ya Allah. Ya lamun sarapan ning omah ki sebulan blintok kesungkin. Ya mau ngarep ora bayar ya keder ora kita kok. Ah wis lah tak deleng, tak cek bile kopi 150. Oke, Cirebon kok ora sing semono kopi espresso. Iki apa sing rega 350 dilak ya aluminium foil tak buka prepet tempo dongol serap la ilaha illallah 350.000 ya cuman ya wis lah bokat wis kudune kita kejeblos dinakin ki ora ya tapi ya dinikmati bae alhamdulillah tapi tak pikir-pikir maning iya juga sih dodok korsine empuk bari nyawang TV gede TV-nya ki wah wis gede bening wah beli kayak TV kene semut melulu lho wis karuan TV-ne cilik semut melulu ndelong Indonesia kalah pisan ora wis ndelong pelayane ya subhanallah bening pelayan yen kene kecekang akeh yan rawa uripake wong ayu kan beli oli mili pelayan hotel kan oli mili ora teleng sing dhuwur mengsor ngene yang kene gak akeh wong iya percaya akeh kadang-kadang raine ayu sikile njelek BlackBerry lho keguyon iya ya pelane hotel oli mili ya wis lah hitung-hitung ya sebagai pemandangan baru nyawang oh iya dodoke empuk ya tapi ini kene bajekang serabi kuregane ku sewu iya bagian sewu esok bae Pak titinana ning kana mangenteni adem anak asene mereng kene dagangan serabi pinggir dalan woyong ngenteni ki aja maning kursi jengkok belangka coba bayangin iya kan nah, ya memang murah iya serabine murah ya tapi sok bae kenyamanannya wis karuan dagangan pinggir dalan iya kan nyoker pawone pujare porete wong bleduk mene kabeh ora wah ya mateng serabine boro-boro bungkus aluminium foil klaras wah ya mbu hari apa-apa nih begitu nyawang pelayane ya Allah ya udah makan nih jadi apa yang akan mengangkat itu semua keimanan dan keilmuan sok sing dagangane SMA serabine mikir aku beli pawon kuwen nganggone kompor gas beli tadi jare siapa kompor gas paiseng senge dibolongi wur dedek wadage kan kayak wang wadadine sok citakane dadi nyitak serabi ku beli ning sor ning dhuwur buka dhuwure serabi gaul 10.000 plus wifi gratis iya macet ukurane ka Pak angin mas dagangan serabine SD beli tutup ya akhirnya harga nggak bisa naik jadi kerja keras ya kalah dengan kerja cerdas apa maning kerja ikhlas makanya sedulur papatnya diajegaken kita urip ning rawa urip dekatkan dengan tanah rawa urip airnya juga air kita sendiri bayangin kita nggak pernah memanfaatkan air masyarakatnya nggak pernah berpikir priwen carane anak putu gawe banyu dewek diolah dewek diadol dewek dibayarin ning wong dewek untungnya kanggo masyarakat dewek ukurannya anak acara 17 aku ora perlu mau wong bati banyu begini tadi syaratnya masyarakatnya kompak air mineral nggak boleh masuk karena dia datang ke sini tuh pakai mobilnya ngetek jalan kayak beli berarti dia juga ikut merusak jalan yang ada di sini ilok patung apa bocah ini kene lah ya iya coba kita kelola sendiri kita manfaatkan air kita ya kan masyarakatnya harus kompak banyu dewek didagangna dewek diadol dewek di toko dewek batine kanggo masyarakat dewek apa beli maju wong kanak-kanak dolan mang Indonesia gawe pabrik banyu Indonesia didodol ning wong Indonesia waya bati digawa balik bayangin apa kamu sangka perusahaan aku tuh wong Indonesia ya tutup mana aja belaka-belaka kita serang apa aku dikucuri banyu ngotar habis lo kukuran kenapa karena kita sudah tidak meminum air kita sendiri
Oh gitu ya, iya bayangin alam yang ada di dalam lingkup kehidupan kita, kita tabrak semuanya kok. Lah ya iya, termasuk unsur udara, kehidupan bangsa Indonesia sing ditiru wong kanak-kanak, ngantur nganggo jas nganggo dasi. Eropa atis ngerawa urip Brebes, Losari, Cirebon, wilayah panas, ngantur nganggo jas apa beli klekem. Akhirnya karena kamu melawan alam di dalam kehidupan, apa yang terjadi? Maka otomatis di kantormu harus beli kipas beli kuat. Akhirnya kita pakai AC, satu ruangan satu AC. Kalau 1000 ruangan, berapa APBN habis hanya untuk melawan alam dan kehidupan? Awite kan kieu. Udah pakai wong pengen subhanallah, kelambine komboran, pakaian favorit sarung. Iya kan? Sarung itu kan pakaian multiple purpose, kapan saja di mana saja oke. Iya kan? Jagat atis tinggal kari dikeridongaken. Iya kan? Jagat ongkop kari disindet bayus. Iya kan? Nonton di gedog lawang beli dibuka-buka kari cangkol griong prakat. Di pakaian yang paling hebat bangsa Indonesia, awet. Iya kan? Wong wadon tuku klambi setahun sepisan, raya tuku wong lanang sarung cici cukup. Masa takona sarung tahun mau masih logro? Nah mas, klambi sing laka serete ya sarung wa logro terus. Alhamdulillah, dalam berpakaian saja kita sudah ikut tradisi wong pakaian kita pakaian kita ya inilah alam kita. Makanya wong bengen pakaiannya ya komboran lega, umai adem karena menghitungkan ini angin yang masuk, ini angin keluar. Sekarang nggak ada potongan umah Rawauri, potongan umah Cirebon mendik nggak, ini potongan kanak-kanak Spanyol, ini rumah Spanyol mewah indah, iya separoli nyolong. Ya iya nganggo kayu jati bangkir sing nebang oroli mikir kah. Iya kan, rumah kita kan sempit sekarang, pintunya sempit, jendelanya sempit, ventilasi udaranya saja nggak ada. Ngelawan dengan alam. Apa yang terjadi? Yang gal kamar anak kipasnya berapa untuk bayar listrik kipas kamu? Karena kita sudah tidak memperhitungkan unsur udara, unsur air, apa maning unsur api. Henti wong kene sing masih masak ngoken ini dewek. Masak sega main colok. Ngene segane lah ke barokai. Kenapa lah? Ya ora bismillah ora apa sih. Maka wong bengen masak kening pawon. Arep nyulet ge bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maning pentol kereke siji? Oh akeh bismillah ya. Ya masak ning pawon pentol kerek are siji. Cukup li bismillah sepisan. Ora bismillahirrahmanirrahim, bari aja mati sih. Barokah nggak nasi yang dimasak? Barokah. Kenapa? Karena ada doa di situ. Sekian doa. Ada boro-boro doa. Bruk banyu, bruk beras, colok empu menti sing masak. Malah boro-boro doa. Sega zaman sekian isine apa? Doa umbang-umbang. Wong wadon teka beras masih utuh, kosian wong lanang gak kaya pot mating jerenguk baik. Kudu kita baik tangan kieu sing nyolokaken. Iya bele. Iya sega sing endi barokah isine umbang-umbang kabeh cik. Teka-teka ya Allah sega masih durung mateng baik. Kita wis wegel ning sing empang sing wong sega durung ana sing matengi. Akeh wong mateng pating jerenguk ngono gak kaya pot. Dadi sega ku isine kudu donga umbang-umbang kabeh. Iya kan? Mulai ya iya, ya akhirnya subhanallah, dengan unsur api kita sudah terpisah, unsur udara sudah terpisah. Makanya ngaturi maning sedulur papat kalima pancer, terus dilanjut dina pito rolas bulan windon takraneng tahun 5 kang jejemi. Dinane pito Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya kan? Windon takran yang tahun itu 8 tahun. Maka anak istilah hitungan jima lutu patronem lu rolas bulan, ya kan? Kehidupan bulan kita ini 12
belas surah balak mulut cili mulut cuma dilawat dengan rumus turo luma 6 jiropat matu jilu 5 kang jejemi apa aja kang kliwon manis paing pon wage, dan itu diabadikan yang desanya kita ana blok liwon ana blok wage alhamdulillah 5 kang jejemi. Terus semono lawase semono suwene ngibadah asing bener mekayah asing bener engko bakal wisugi. Apa perintah wong tua tilikana mbok batin bapak batin. Siapa aja kang mbok batinnya menusa? Mbok batinnya menusa adalah emboke menusa sealam dunia. Siapa kun kang arane ibu Hawa. Bapak batinnya menusa kabeh menusa turunane saking wong siji arane bapak. Maksudnya kau bakal wisugi tilikana mbok batin bapak batin. Siapa tilikana kuburane bapak Adam ibu ngendi kongkon apa? Itu didongakin ki dongane wong Islam duduk. Yang anak putune sing ora cerdas-cerdas, begitu hebat ilmunya. Ilmunya wong tua beli tinggo. Apa yang terjadi? Kamu memakai ilmunya orang luar, ya kacau. Mana obat pirang-pirang obat ngemete ginseng kanggo wong Korea. Ning kita duwe jahe. Ya nggak mungkin lah Allah menciptakan kamu hidup di sini, uripe ning kene, lahir ning kene, masa obatnya ning Mekah. Gusti Allah gawe manusia keseobate sepangane seapa ning kono kabeh. Cuman kita kan masih membanggakan milik orang lain. Ginseng itu hebat, win hebat, di sini lebih hebat lagi. Kapasitas jahe, kapasitas laos, kalau di sini lengkap. Ya kan itulah bangsa Indonesia, maka kita bersyukur lahir di tanah Indonesia dengan budaya kehidupan bangsa Indonesia. Jangan masukkan budaya kanak-kanak mancing Loh, kenapa? Karena ketika budaya kita ini habis, yang datang tuh budaya lain dan susah untuk menghancurkannya. Ya kan bengen ning tanah Indonesia, Cirebon, Losari, Dermayu ana budaya kanggo bocah nom arane sampyong. Kelingan sampyong? Wong siji nggawa penjalin, sabet-sabetan. Ini orang kok diadu begini. Akhirnya sampyongnya bubar, anane tawuran. Setiap budaya yang hilang pasti diganti dengan budaya yang lain. Anane kentrung, sintren, dombret. Itu apa? Ya akhirnya kan dombretnya hilang, sintrennya hilang. Apa yang muncul? Diskotik, karaoke. Anak izinnya bisa nyangil mubarakan di datine. Nah, makanya di sini kula lan panjenengan sawi berperang di dalam kehidupan. Bila perlu sing sugih apa? Lebih cepat untuk memiliki tanah-tanah yang strategis. Karena dakwah karo duit lebih cepat tuh. Dakwah karo cangkeme begitu suwe. Iya kan? Mana wong buka warung remang-remang pinggir dalan. Teka, tolonglah jangan bubar di sini. Kamu siapa? Ya bukan siapa-siapa. Saya sebagai ketua masyarakat. Ya masa bubar. Tapi begitu beladus teka, tolong jangan buka di sini. Ini tempat yang. Anda siapa? Saya pemilik tanah ini. Lu mau apa? Bubar beli. Bubar keder ngomongnya. Kita kan balapan. Kenapa? Karena siapa yang lebih dahulu menanamkan sebuah lingkungan, maka lingkungan yang lain tidak bisa masuk. Ketika lingkungan santri sudah terbentuk di dalam desa kita, maka lingkungan kemaksiatan susah untuk masuk. Ya, bahkan sudah di lingkungan santri sebelum mungkin kemaksiatan bisa manjing. Sebaliknya, ketika lingkungan kemaksiatan itu tercipta, maka kesantrian juga susah untuk masuk. Buat dengan terus rok delengan. Gunung Jati sudah terbentuk lingkungan santri, dagangannya tasbih, iya kan? Lengawangi. Nah, sok bisa beli dagang anggur ning kono. Lebih bisa karena sudah terbentuk lingkungannya. Sama dengan lingkungan diskotik, mancing mitas, dagang tasbih, ayo beli serap. Jadi ayo siapa yang lebih cepat dalam membentuk sebuah lingkungan. Ketika lingkungan desa kula lan panjenengan sawi terbentuk sebagai lingkungan santri, maka kejahatan itu sangat susah untuk masuk. Makanya kula lan panjenengan sawi bergerak di dalam kehidupan. Apa titik dasarnya? Bangun keimanan dan keilmuan masyarakat. Ketika iman masyarakat itu kuat, ilmunya kuat, maka seorang pemimpin santai. Ini merayate goblok ya seseku nih kan.
Ya iya tahu BLT itu bantuan untuk orang tidak mampu. Ya kayak sing sugiye ku ngalah mareka bu salah kinki. Masa kita empangnya ampa mobil duwe masih oli kiyen. Ana beli bu sing makonanmu. Ayolah kak, aduh. Motor duwe, mobil duwe masih oli BL. Ya kalem belisin kejengak jenguk ngantri nih. Gua yang ngantri gawane motor NMAX gelangnya gede. Jenguk tanggane metu lagi apa jeji kaji pisan. Ya karena dia tidak cerdas. Kalau orang cerdas ya dikembalikan dong. Ini bukan hak saya ini ya untuk fakir miskin. Saya masih dianggap miskin. Ya, sebenarnya mah hari kudu kanda mah apa beli di receh sampean dua kun. Mau main dicap mau beli gelem sudah kuyung enggak. Ya kalau orang cerdas pasti dia akan berpikir, oh, saya nggak mau dong uang apa ini. Kenapa saya masih mampu, saya masih bisa bekerja, masa kudu oleh bantuan. Ya kan, ya itu orang cerdas. Ya kan silakan sih beli cerdas ya, si badulep sing penting duit. Iya kan? Ya kayak sing wadon beli lok takon duit sing dikini kang halal tak haram. Ana beli sing takon makonan. Hei. Lah ya karena semuanya itu berawal dari makanan kok. Dari makanan. Ketika dijejali dengan makanan-makanan yang haram, maka akan tumbuh daging-daging. Nah, makanya ayo belajar ngandel. Karena Indonesia itu sangat butuh dengan orang beragama. Ketika pinter kayak apa bakal agamane lagi korupsi sing dhuwur tekan sur. Bayangin Mahfud MD sebagai Tarsan dalam kehidupan, dia berperang dengan koruptor. Dewekan mah ngoit pati tekang sor, wah cuma dengan duran tekang sor, la ilaha illallah sing ngoit DPR, departemen provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, tekang kuburan dikorupsi. Ya iya, kita minim orang-orang yang beragama, makan. Bayangin orang sudah semuanya tidak sadar dalam kehidupan. Ngarane wakil kuning dindi lebih rendah daripada ketuane. Bupati Cirebon dhuwur endi pangkatnya bupati karo wakil bupati? Dhuwur bupati, wakil kan insur. Iya kan? Lah ya iya. Gubernur karo wakil gubernur dhuwur endi? Dhuwur gubernur. Sekian rakyat karo wakil rakyat dhuwur endi? Malah dhuwur wakil rakyat sing ngancil-ngancil baik gini. Rakyat sing hebatnya mau raya ora ampuh. Makanya rakyatnya bisa aja kaken lewat lah bakal wis duwe wakil. Makanya luru wakil sing bener baru bisa bener-bener wakili. Majalah wakili lebih enak-enak paling. Akhirnya kan beli bisa protes karena sudah ada wakil. Rakyatnya pengen apa? Rakyat pengen umai bagus wis diwakili. Wakili rakyat umai bagus-bagus. Ya iya makanya kita cari wakil yang terbaik supaya bisa betul-betul mewakili kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan. Makanya organisasi besar Islam di Indonesia kan punya regulasi. Makanya gak NU erilok demo. Ya kenapa? Ya ngapain kudu demo? Mana wakilnya sih? Di kabupaten ada wakilnya, di provinsi ada wakilnya. Malah mempetiti dari wakil presiden bisa. Nah, ngapain demo? Kan magerata geruduk demo nyelak ke wakil lu ribe. Grayak rujuk ngelatih ini sega sebuntel karo duit 50 kok. Makanya jadilah masyarakat yang cerdas supaya jangan mudah diprovokasi. Kapasitas ini mau wong tuane kula lan panjenengan sami. Titiknya ambil warisan yang ditinggalkan wong tua kula lan panjenengan sami. Warisan karang wis langka, warisan empang wis entok, tinggal kari siji maning warisane. Apa? Warisan agama Allah Subhanahu wa taala. Wis meneng nawak terus apa nek. Terpatung beli gede ngongkon pri. Kowe sing tomboknya gede meneng bae ning. Ya sekun mah kurang ya kari ngundang maning orang ora apa karo kita mah. Ya. Ya kan wis berakat dong nggak maukah sepiring ngaturi wong sejero ngomah sajaban yang ngomah jelas sepiring ngaturi wong sejero yang karang sajaban yang karang jelas sepiring banding ngaturi sedulur papat kalimah pancar sapa sedulur papat ya kan jelas iya kan terus dina pitu rolas wulan windon takaran yang tahun 5 kang jejemi mbok batin bapak
batin. Ya dina pitu sampean wis menggawe bae, ya kan? Ya siapa tahu dina pitu menggawe jejak ya nyaurutannya jejak da bang Senin ana, bang Selasa ana, bang Rebo ana, bang Kemis. Ya kan jejak ora, Pak? Jejak pitung dina, bangek iki ora. Yang sampean mana bang gampang jakang kader bangkun masing penting apal Pancasila. Iya anu nih mah. Kelompoknya wong 10 apal Pancasila 2 jutaan wis. Iya ora. Nah iya, mau berangkat wis diterima, uangnya udah diterima semua, Bo. Ya, ini potong administrasinya sekian. Terus dibagi kertas beli janji nasabah. Pengalaman itu pengalaman survei kita mah. Setiap yang kita omongkan itu kan harus tahu dulu prinsipnya seperti apa. Arane bae bang syariat nabine kayak setan. Ini aja ketipu nih bahasa-bahasa Islam. Ini bang syariah lah berhenti deh bang ya bang. Ini nggak ada bunga, adanya mudoroba. Mudoroba itu bahasa Arab, bahasa kayak ini prosentase. Angel kediburannya ku. Mudoroba bahasa bego. Apa mendak nggak boleh haram haul. Oh ya wis ora apa-apa aja haul mah. Ya haul ku bahasa Arab, bahasa kayak ini mah mendak. Matang puluh nggak boleh, matang puluh ganti arbainan. Ya wis ora apa-apa aja arbainan mah. Ya arbainan ku patang puluhan. Ngeruwet dia kan konon ya, tapi 3 hari 7 hari itu kan budaya Hindu. Masa ya waktu mau pengen budaya Indonesia aja budaya ganti beli 11 tah. Bahkan wong mati gua aja pitung bengi be 11 bengi konon ora. Ya bari beda bae karo wong Hindu. Kadang-kadang ruwet banget kah. Ya makanya jangan tertipu. Bang syariah lebih penting bang busati anggerin ke wong Yahudi ku. Makanya makane aja rewel-rewel temen. Bang itu haram karena berbunga. Iya, hari bang haram hari gade sawah. Ya bang bakal sawah sing dijaminakan sawah apa surate? Surate, bakal kita gade empang sing dimet surat empange. Mana yang lebih kejam dengan bang karo kita ke? Hei. Sak suwe-suwe nih. Maka orang-orang tidak cerdas yang konon. Itu kan kalau memang kamu melarang bank kan konon silakan kamu buka utang piutang tanpa bunga gelem beli. Ngeper ya. Wis menengah bakal beli bisa ngutangi mah. Ya itu ya wis aja kan ada hukum. Boleh nggak boleh? Halal nggak? Ya empu hari halal beli ini mah. Loh, kok begitu ya? Iya bak wong cerdas mah boleh halal enggak tahu. Loh, kalau halal itu kan boleh jadi siapa? Halal ya halal, boleh ya boleh. Haram ya haram, tidak boleh ya tidak boleh. Beda ya beda. Loh, kok bisa aja Kang? Ya haram itu tidak boleh ngaji ya kan enggak. Maknanya haram itu tidak boleh. Ya wis, bakal haram maknanya tidak boleh. Berarti Masjidil Haram masjid tidak boleh. Misalkan nih belajar haram ya haram, tidak boleh ya tidak boleh. Beda ya beda. Contoh aja kan, contoh. Sampeyan kena kolesterol, arep mendokter. Pak, bapak nih kolesterolnya tinggi. Jadi tidak boleh makan sate, tidak boleh makan seafood. Oke. Waya takang ngumah wong wadon tuku sate. Ngecer gini pengen ki. Akhirnya mangan sate. Dosa beli. Beli. Tapi boleh nggak? Tidak boleh. Jadi bakal tidak boleh dilanggar lah kaitan karo dosa. Tapi begitu dinyatakan daging babi itu haram. Anda daging babi nyicipi setitik dosa beli. Jelas bedanya haram kalau tidak boleh. Iya, seakan enggak boleh enggak? Tidak boleh. Haram, ya empu haram tak beli ini mah. Ya kan konon, jadi angel mubak-mubak kayak bakal karo kita mah. Jadi tahlilan itu gimana hukumnya tahlilan? Boleh enggak? Boleh. Sunnah, dudu. Wajib, ora. Ya tapi kudu. Kider beli ora. Iya, ini wajib ora wajib ora apa tahlilan. Sunnah, ya memang nggak ada hadisnya.
Jadi tahlilanku wajib beli, sunnah ora, tapi kudu. Ayo butek karo kita mah ya sir. Ya, siapa yang mengatakan itu sunnah? Enggak. Itu wajib enggak. Tapi kenapa ya kudu berang Mas. Mesok gawe wingi gula gawe cimplo setengah kintal. Ini kok Ustaz itu kita pengen nyimplok. Ini bagaimana hukumnya? Yang hukumnya sedekah jadi hukumi. Nah ya iya, makanya bisa angel kalau kita mangel. Nah, iya haji di rumah angkat umroh bedikit. Kenapa? Yang wajib itu haji. Kenapa sampean umroh dulu? Wis ajang wari kita pinter ke kita harus dirakusun kono. Ya mangkat haji daftarkin berapa tahun lagi? 20 tahun antrian Indramayu. Ya terus apa kamu harus menghukumi ketika saya rindu dengan Rasulullah? Apa hukumnya saya rindu dengan Rasulullah dan ingin melihat makam Rasulullah? Ayo sok dihukumi. Kan belum rendah sih. Ini kan sebagai menengah ya. Oke? Ya jadi muga-muga masyarakat kene dadi wong cerdas, kebuka alam pikirane, kebuka mata atine, keparak kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلى روح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر وجبال وودية وإنما كان ولا حضرة سلطان الأولياء الجوي الشيخ شريف الله كنجeng Gusti Sultan Al-Mahmud الذي تنفينا في أستانه ولا حضرة Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wala hadrati Muhammad wala hadrati Wangaran wala hadrati Witlangkan wala hadrati جميع أهل القبور في هذه القرية شاء لله لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وارض الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.